Perkenalkan, nama saya Naila Safa Ramadhani dari Fakultas Kedokteran Gigi. Saya di sini akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang berkaitan dengan KDB. Saya juga akan menganalisa KDB beserta implikasi dan action plan. Saat saya SMA, saya merasa gigi saya sakit dan berlubang. Kemudian ibu saya memutuskan untuk membawa saya pergi ke klinik dokter gigi. Setelah sampai di klinik tersebut, saya menghampiri meja resepsionis dibantu oleh perawat untuk mengisi formulir pendaftaran. Kemudian di formulir tersebut saya mengisi bahwa keluhan saya adalah gigi saya berlubang dan harus segera ditambal. Kemudian perawat tersebut berkata bahwa dokter gigi spesialis konservasi gigi sedang tidak ada jadwal dalam hari itu. Kemudian saya dirujuk ke dokter gigi spesialis prosto. Kemudian setelah saya mendapat nomor antrian, saya disuruh untuk menunggu di ruang tunggu. Tiba-tiba saat saya sedang menunggu di ruang tunggu, ada ibu-ibu yang sedang terburu-buru menghampiri meja resepsionis tersebut. Saya mendengar bahwa ibu-ibu tersebut meminta untuk nomornya diterlebih dahulukan karena ibu tersebut sedang buru-buru. Kemudian resepsionis tersebut mengiyakan permintaan ibu-ibu tersebut karena tampaknya ibu-ibu tersebut sudah kenal dekat dengan resepsionis tersebut. Setelah nomor saya dipanggil untuk memasuki ruangan, saya langsung memasuki ruangan. Tanpa adanya perbincangan ataupun bahkan sekedar menanyakan tentang kondisi gigi saya langsung disuruh berbaring oleh dokter tersebut. Setelah saya dilakukan penindakan tambalan, saya disuruh dokter gigi tersebut untuk kembali mengunjunginya setelah 2 minggu. Kemudian saya diberikan resep obat yang harus saya tebus di depan klinik. Kemudian setelah saya menebus resep obat tersebut, ternyata harganya cukup mahal. Belum ada genap 2 minggu, gigi saya sudah kembali terasa sakit, dan saya merasa obat tersebut tidak ada khasiat apapun pada gigi saya, padahal saya sudah meminum obat tersebut dengan rutin sesuai anjuran dokter. Kemudian ibu saya memutuskan untuk pergi kembali ke klinik tersebut dan menemui dokter gigi prosto tersebut. Setelah saya menemui dokter gigi prosto tersebut, beliau berkata bahwa gigi geraham saya harus segera dicabut karena tambalan sudah tidak bisa menutupi lubangnya. Kemudian ibu saya di situ menolak penindakan pencabutan tersebut karena ibu saya merasa gigi saya masih bisa diselamatkan dengan tambalan. Kemudian ibu saya membawa saya untuk pergi ke klinik lain dan mendaftarkan saya di dokter konservasi gigi pada klinik lain. Pada kasus tersebut, dokter gigi dan perawat pada klinik tersebut melanggar beberapa kaidah kode etik. Yang pertama, mereka melanggar kaidah kode etik beneficent, yaitu tidak memberikan obat yang berkhasiat namun murah, juga tidak meminimalisasi kepuasan tertinggi secara keseluruhan, tidak memaksimalisasi pemuasan kebahagiaan atau preferensi pasien. Mereka juga melanggar kaidah bioetik non-maleficent, yaitu tidak mengobati secara proporsional. Mereka juga melanggar kaidah bioetik justice, yaitu membedakan pelayanan pasien. Namun, dokter gigi tersebut melakukan kaidah bioetika autonomi, yaitu menghargai hak menentukan nasib sendiri. Pengalaman ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Saya jadi lebih memahami pentingnya 4 prinsip bioetik, bukan hanya sebagai teori tetapi sebagai panduan dalam praktik sehari-hari. Pengalaman ini juga memberikan pelajaran penting untuk saya di masa depan, terutama bagi saya yang nantinya akan sering berhadapan dengan situasi serupa, baik sebagai mahasiswa maupun profesional kesehatan kelak. Pertama, saya belajar bahwa memahami bioetik tidak cukup hanya dari teori saja. Saya juga perlu terus berlatih menyeimbangkan prinsip-prinsip etik dalam situasi nyata. Kedua, penting untuk saya selalu berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat dengan empati dan kejelasan. Sebagai langkah ke depan, saya ingin lebih banyak mempelajari cara menghadapi konflik etik melalui studi kasus. Selain itu, jika berada dalam situasi yang serupa, saya akan melibatkan konseling medis atau meminta pandangan kepada pihak lain yang netral untuk membantu menyelesaikan kode etik yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.